daripada organisasi ya yang akan menyampaikan pesan-pesan daripada visi dan misi berdirinya Asosiasi Bekam yang kemudian bertransformasi ya untuk upaya mengimbangi perubahan-perubahan dalam regulasi-regulasi yang mau tidak mau terus kita harus mensinergikan, menyatukan dan menyamakan apa-apa yang kita lakukan sebagai organisasi di Indonesia dengan regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah kita. Untuk dipahami bahwa asosiasi atau perkumpulan Bekam Indonesia adalah wadah yang dibangun, wadah yang didirikan untuk mengayomi para penggiat-penggiat Tibu Nabawi di Indonesia agar upaya dalam menghidupkan sunnah Nabi ini ada lembaga yang mengayomi secara hukum, secara legal ya, agar perjuangan dakwah kita ini diakui oleh negara kita. Abi lahir dari kebutuhan akan sebuah organisasi yang mampu memersatukan, membina, membangun, mengkaryakan praktek-praktek Bekam, praktek-praktek Tibu Nabawi, praktek-praktek dalam konsep kesehatan secara syar'i yang tentunya dibarengi dengan profesionalitas kita ya, sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku. Perlu kita pahami bersama bahwa PBI ini harus profesional. Bahwa adalah kata penghubung. PBI ini harus profesional, ahli. Seorang yang ahli takut kepada Allah sebagai pencipta kita, karena segala sesuatu yang kita lakukan akan menjadi pertanggungan jawab di yaumil akhir. Maka Anda sebagai trainer harus menunjukkan profesionalitas ya, sebagai seorang ahli yang takut kepada Allah, yang kemudian harus rendah hati, bukan rendah diri. Jangan Anda merasa seorang pelatih, merasa ilmunya yang sudah tinggi, Anda tidak mempunyai rendah hati. Maka filosofi menjadi padi-padi yang akan selalu merunduk ketika dia bertambah keilmuannya. Semakin terus dia tambah keilmuannya, maka dia akan semakin merunduk takut akan kebesaran Allah yang telah menciptakan diri kita. Abi didirikan pada tanggal 10 November 2007. Kenapa 10 November 2007? Kita tahu bahwa 10 November adalah Hari Pahlawan. Pendiri pada saat itu saya dengan istri dan orang tua kemudian menghadap sahabat saya yang pada saat itu yang guru, inspirasi semua kita. Oke, Masya Allah, saya beri sebentar. Ini suatu kehormatan yang luar biasa kita dihadiri oleh guru kita, Profesor Dr. Nurmawati binti Sakroni, apoteker PhD. Dia salah satu penemu ramuan-ramuan yang dahsyat yang insya Allah nanti kita akan mendapatkan ya keilmuan dari beliau. Nah, inilah tugas kita sebagai hamba Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita,
Maka tugas kita adalah fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Berbagilah kepada yang lain. Insya Allah kita akan mendapat kebagian ilmu-ilmu yang beliau pelajari, yang nanti kita akan digodok, ya, dimotivasi lagi, ya, keilmuan kita untuk kita tambah. Kemudian Anda sebagai pionir dari perkumpulan Bekam untuk sharing lagi nantinya. Ya. Terima kasih atas kehadiran Profesor Dr. Nurmawati binti Sahroni, apoteker PhD. Ya, kita lanjutkan. Kenapa ABI atau PBI ini berdiri tanggal 10 November? Nah, ini juga atas gagasan dari almarhum Allahyarham Kiai Haji Muhammad Arif bin Ilham. Ya, kita berharap munculnya pejuang-pejuang Tibun Nabawi di Indonesia. Maka ini momentum yang tepat Abang datang ke sini pas tanggal 10 November. Ya, Hari Pahlawan. Kita berharap bahwa lahirnya ABI, maka lahirnya para pejuang-pejuang Tibun Nabawi di muka bumi ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi awal itu ketika saya datang ke beliau bahwa ini akan kita mempromilkan kalau begitu tanggal 10. Ya sudah dipromilkan sekarang. Ini gaya beliau. Jadi ketika kita sebut langsung, nggak perlu lagi tunda-tunda. Karena menurut dia apapun kebaikan yang ketika Anda temui, yang ketika Anda rasakan, harus diungkapkan, harus disampaikan, harus dikasih tahu kepada umat. Yang dasar harus, bahkan diproklamirkanlah hari itu, walaupun belum ada akte notaris. Belum ada akte notaris. Kenapa yang hari itu hadir sebagai proklamator adalah saya, Ahmad Fatahila, STMBA, dan istri saya Astuti, sarjana peternakan UGM asli. Kemudian orang tua saya Kiai Haji Sirajuddin Idris Yusuf, yang mengambil daripada pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Sirajuddin Ahmad Dahlan datang. Nah, langsung kita proklamirkan tanggal 10 November 2000. Nah, berjalan proses pendirian ini karena istri saya ini adalah importer alat-alat kesehatan. Untuk menyambangi ke Kementerian Kesehatan itu tidak gampang, karena harus tahu kunci-kuncinya nih, siapa yang harus ditemui. Karena istri saya setiap ada barang-barang masuk ke Indonesia, karena barang-barang kesehatan atau alat-alat kesehatan yang paling canggih untuk hal-hal kesehatan itu dari Jerman, maka harus bolak-balik untuk mengurus perizinannya. Nah, ketemulah, oh di ruangan ini, di ruangan ini, nah, ketemulah. Semakin intens untuk mendirikan asosiasi Bekam. Namanya waktu itu bukan asosiasi Bekam, ya, namanya adalah Asosiasi Tibun Nabawi Indonesia, ATIN. Proses panjang. Bapak ini mau fokusnya ke Bekam, ruqyah, atau herbal. Karena pada saat itu saya katakan bahwa Tibun Nabawi itu ada Bekam, ada ruqyah, ada herbal. Kalau herbal sudah ada Pak, namanya SPT. Nah, kalau ruqyah memang belum ada, tapi Bapak mau ruqyah ini, Bapak harus ke KMUI atau Departemen Agama. Nah, lebih baik Bapak fokus kepada Bekam karena belum ada. Ya sudah. Pulang dalam perjalanan kira-kira apa ya namanya? Oh, ketemu namanya ABI,
Kenapa Abi? Anak kecil aja panggil bapaknya Abi, ibunya panggil suaminya Abi. Gampang disebut, gampang diingat, mudah untuk di branding. Maka namanya itulah Asosiasi Bekam Indonesia. Maka tanggal 20 Juni 2008 dikukuhkanlah Abi itu di akta notaris. Notarisnya Ummu Imamah dengan nomor 2 di Jakarta. Proses panjang kita bertemu dengan Kementerian Kesehatan dengan saran yang untuk merangkai ADART. Tidak gampang yang untuk membuat ADART. Walaupun pengukuhan itu sudah kita ajukan ADART karena harus disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku di Kementerian Kesehatan. Proses panjang, maka mulailah kita melakukan rakernas pertama di Bumi Wiyata. Dan luar biasa, pada hari itu juga terbentuklah Pemda dan Pemda, di mana Pemda terbentuk sebanyak 26 provinsi. Dahsyat sekali, baru rakernas baru berdiri dan rakernas pertama sudah terbentuk 26 provinsi. Tentunya Pemda juga kan. Dan inilah yang membuat Kementerian Kesehatan baru berdiri, baru lahir, sudah ada di 26 provinsi, mengalahkan asosiasi-asosiasi yang sudah berdiri sebelumnya. Ya. Di acara rakernas itu, ya, yang memberi sambutan dari Kementerian Kesehatan luar biasa, dan juga seorang pengamal dan penggiat dan peneliti daripada perkembangan Tibun Nabawi, Ustadz Abdul Fattah. Beliau adalah teman seperjuangan Profesor Dr. Siti Fadila Supari, Menteri Kesehatan pada saat itu, ya, yang telah membuat rekomendasi atas kedekatannya Ustadz Abdul Fattah, ya, sebagai penasehat pembina daripada Perkumpulan Asosiasi Bekam Indonesia, ya, kedekatan beliau dengan Kementerian atau Menteri Kesehatan. Maka tahun 2009 Abi telah menjadi mitra resmi Kementerian Kesehatan. Jadi di Abi ini banyak tokoh-tokoh, ulama-ulama yang concern bagaimana Ibu Nabawi ini menjadi pionir dalam menjaga kesehatan bangsa kita. Nah, disinilah bahwa Abi ini berdiri, Perkumpulan Bekam Indonesia berdiri next. Dementes. Jadi bahwa Abi berdiri ini, Perkumpulan Bekam Indonesia berdiri ini, yang untuk menghidupkan pengobatan cara Nabi yang kita fokuskan kepada bekam sunnah. Bekam banyak, tapi kita pengen menghidupkan bekam sunnahnya. Kenapa? Karena bekam sunnah ini bukan sekedar bekam, dia adalah ibadah, bagian daripada ibadah. Maka Abi ini, PBI ini adalah gerakan dakwah
asosiasi bekam atau perkumpulan bekam ini adalah gerakan dakwah. Dan tidak hanya sebagai gerakan dakwah, bagaimana supaya ini menjadi kebermanfaatan untuk umat, maka itu menjadi gerakan kesehatan masyarakat. Dan tidak hanya sebagai gerakan kesehatan masyarakat, dia juga harus menjadi gerakan pendidikan. Bagaimana mungkin Anda berdakwah? Bagaimana mungkin Anda mengaplikasikan sunnah atau namanya pengobatan Nabi kalau kita tidak punya dasar pendidikan terhadap konsep-konsep pengobatan cara Nabi? Maka PBI harus menjadi gerakan dakwah, gerakan kesehatan masyarakat, dan gerakan pendidikan. Maka pada saat itu bergeraklah para pengurus, para anggota-anggota PBI pada saat itu untuk bekerja sama kepada DKM agar para pengurus harus belajar tentang konsep Tibu Nabawi, agar para pengurus-pengurus masjid, ustadz-ustadz, pengajar-pengajar atau guru-guru ngaji, imam-imam harus sehat. Dan terus bergerak ke pondok-pondok pesantren, mudir-mudirnya harus sehat, guru-gurunya harus sehat, orang tua murid juga harus sehat. Dari gerakan inilah kita bangkit lagi menjadi gerakan ekonomi umat. Karena visi ke depan, ketika kita bisa melakukan gerakan dakwah yang kontinu, gerakan dakwah yang semakin gencar, maka umat menjadi sehat, masyarakat menjadi kuat, yang kemudian akan semakin bangkit untuk mengajarkan keilmuan-keilmuan ini dengan didasari keilmuan yang syar'i. Dengan demikian akan muncullah gerakan ekonomi umat. Maka PBI anggotanya tidak hanya mengandalkan jadi tukang bekam, tidak hanya mengandalkan dia menjadi juru bekam, dia harus menjadi pengusaha. Semalam saya bicara salah satu pengurus daripada Riau, wah, jadi menjadi importir alat-alat kesehatan ini harus kita dukung. Ada teman-teman, oh saya pengusaha apa? Madu, pengusaha apa lagi? Herbal, harus kita dukung. Maka ABI saat ini mentransformasi terus dengan membangun sistem yang kita sebut dengan Klik PBI. Klik PBI ini sudah kita masukkan dan sudah berjalan, dan teman-teman bisa ya di Play Store. Nah, itu tinggal klik di situ ya. Nanti semua apapun nanti di situ teman-teman akan bisa memanfaatkan Klik PBI. Karena semua apa yang kita lakukan kita akan koneksikan dengan kebijakan-kebijakan baik dari Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Kemendikbudrismen, juga nanti Kementerian Tenaga Kerja, yang terus kita akan bekerjasama dengan BUMN pemerintah yang sekarang dalam proses. Walaupun secara resmi kita belum ya tertuang dalam kesepakatan MOU, tapi setiap seminggu sekali pasukan-pasukan pejuang-pejuang daripada perkumpulan bekam sudah melakukan training dan pelatihan serta bakti sosial di kemasyarakatan. Ya. Nah, kita juga akan terus kepada kerjasama dengan BUMN, ya. Di antaranya nanti teman-teman yang punya lahan kita akan bangkitkan ekonominya melalui dengan sarana pengembangan pertanian dan peternakan. Kok misinya jadi berubah, jadi terhapus kok sekarang jadi petani? Nah kan kita benar menjadi bermanfaat buat umat. Kita mau tidak hanya mengandalkan amplop, kita pengen menjadi pengusaha. Saya memang pembekam, tapi saya pengusaha. Saya anggota PBI, tapi saya ustadz, saya kiai, saya harus sebarkan keilmuannya.
saya guru ngaji, karena saya anggota PBI, saya harus sama-sama bangkit menghidupkan sunnah Nabi. Apapun posisi Anda, apapun keahlian Anda, apapun ya keilmuan skill Anda, tampilkan juga Anda sebagai pejuang Tibun Nabawi. Karena kita, Perkumpulan Bekam Indonesia adalah gerakan dakwah, gerakan kesehatan masyarakat, gerakan pendidikan, gerakan ekonomi umat. Kalau Anda maju, kalau Anda menjadi pengusaha, maka gerakan sosial akan bangkit. Gerakan sosial akan bangkit. Ada datang pasien misalnya, darah tinggi, stroke, berobat, nggak pakai mikir-mikir ntar biayanya berapa. Karena banyak rezeki yang Allah tebarkan di muka bumi, bukan hanya datangnya banyaknya pasien, tapi ternyata karena gerakan sosial kita, maka orang akan melihat dakwah kita, orang akan melihat cara kerja kita, orang akan melihat pola pikir kita. Oh, ternyata kerjaannya begini, luar biasa. Maka akan tergerak hati-hati dari saudara-saudara kita. Nanti akan bermunculan pengusaha-pengusaha Tibun Nabawi, akan bermunculan ya gerakan-gerakan dakwah yang tidak memikirkan lagi, wah nanti bukan sekali buka 80.000, gimana menjadi orang kaya cuma 80.000. Saya pernah cerita, saya sekali bukan kalau bukan Panglima waktu itu, amplopnya merasa istri saya nggak lihat, tapi diceritain juga. Mas ini amplop dari siapa? Ya kemarin bukan Panglima, dulu Panglimanya siapa? Joko Santoso, jemput oleh Kopassus, kaget juga dijemput oleh Kopassus. Yang bawain dia, wah keren juga nih pembekam yang bawain Kopassus koper ini. Alatnya alat-alat bukan. Bukan Panglima. Alhamdulillah Allah beri sehatkan yang tadinya susah atahiyah, yang tadinya duduk di antara dua sujud. Alhamdulillah berkat bekam Allah sehatkan. Saya kasih bukunya tentang keakuan bekam, saya kasih bukunya tentang Tibun Nabawi. Ada buku, ada hadisnya. Masya Allah, kalau ada hadisnya sami'na wa ata'na. Ini sudah dahsyat sekali. Pulang dikasih amplop sama baju batik, dikasih begitu periksa amplopnya, ada istri, kalau pasirnya begini nih tiap hari beli rumah nih. Terus kadang-kadang tergelitik hati kita ketika pada saat kita dapat pasien yang tajir, pasien yang wah tahu-tahu amplopnya sama aja satu hari kita 100 orang atau 200 orang. Tapi kadang-kadang setan bisikin, ya seperti tadi itu. Keren juga nih kalau pasiennya sehari atau satu orang kayak begini. Ya itulah ujian kita sebagai Krais. Apapun posisinya, maka luruskan dia. Luruskan dia. Ini ujian semua apapun ya posisi dimanapun kita. Itu ujiannya. Enggak tahta, enggak harta, enggak wanita, enggak Toyota. Itu aduh berat ujiannya, maka kita harus luruskan niat. Luruskan niat. Nah, maka PBI ini lahir sebagai gerakan dakwah. Saya sudah cerita kemarin ketika saya digembleng oleh Allah ya Muhammad Nasir, kalian anak muda, siap gak jadi juru dakwah? Siap, yakin, benar. Ingat, juru dakwah itu gak akan kaya. Diem, kenapa gak kayak ayat itu? Ya kalian kalau ingin menjadi juru dakwah harus siap. Ya keilmuan Anda harus siap, fisik Anda juga harus siap, ya, harta Anda juga harus siap. Dan keluarga Anda yang juga harus siap. Tanamkan itu bahwa Anda menjadi guru dakwah. Dan kita tahu bagaimana perjuangan Muhammad Nasir, seorang Perdana Menteri yang sederhana, seorang Perdana Menteri yang bisa menyatukan antara Indonesia dan Malaysia, seorang Perdana Menteri
yang kita lihat sekarang. Dan pada saat akhir hayatnya ada orang juga yang berupaya untuk mengkristenkan beliau. Makanya dalam dakwah itu harus all out. Dakwah itu harus istiqomah. Dakwah itu harus lurus niatnya, ya. Dan yakin insya Allah pertolongan Allah akan datang walaupun ada ujian. Ujian itu sebagai naik tingkat. PBI ini akan naik tingkat, yakin. Ya, PBI ini akan naik tingkat. Kenapa? Anda lihatlah perjuangan kita di hari ini. Kita bukan untuk dibanggakan, tapi kita pengen menjadi yang terbaik. Ya. Nah, jadi PBI ini lahir atas upaya kita untuk menghidupkan sunnah Nabi di muka bumi ini. Maka PBI adalah sebagai gerakan dakwah, gerakan kesehatan masyarakat, gerakan pendidikan, gerakan ekonomi umat, dan gerakan sosial. Nah, alhamdulillah ya, kita disupport, didukung ya, untuk sama-sama bergerak ya, bersama para ulama, para umarok ya, untuk memperkokoh ya, menguatkan dalam menghidupkan Tibu Nabawi di muka bumi ini ya. Alhamdulillah kita didukung oleh Menteri Agama sebagai Dewan Pembina kita, ulama-ulama kita yang kita tidak, wah luar biasa lah ulama-ulama kita ya, diantara ya guru kita Profesor Dr. Abdul Somad, bukan abal-abal tuh ya, Profesor Dr. Buya Yahya ya. Kemudian juga Sekjen MUI sebagai Dewan Pembina kita, juga tokoh-tokoh dari kalangan partai kita mintakan juga. Karena di antara kita ada yang dari PKS, ada yang dari Gerindra, ada yang dari, kita sama di sini bersama untuk berdakwah. Kita satukan visi, kita satukan misi. Dan tidak hanya itu saja, ya. Banyak juga para ulama-ulama yang siap juga bersama-sama nanti akan memberikan keilmuan kepada kita. PBI alhamdulillah terus bertransportasi ya, dan alhamdulillah mitra Kementerian Kesehatan, mitra Kemendikbud, Kemenaker, yang mitra imigrasi, kemasyarakatan ya. Waktu belum ada menteri urusan haji, kita sudah dipanggil oleh Menteri Agama untuk menjadi pendamping jamaah haji. Pada saat itu saya melampirkan data-data perkumpulan bekam yang benar-benar daripada Menteri Agama ini dan urusan agama, urusan haji ini kita sudah Anda sudah ada di 32 provinsi ya. Sudah ada 165 pencapsian ya. Pasukan kita sudah ada 8.000 orang yang tersertifikasi USBN yang tercatat di Kementerian Kesehatan. Tapi kata Kementerian Kesehatan yang baru daftar STPT baru 150, kok jomplang nanti. Dari anggotanya hampir 9.000, yang terdaftar STPT baru 150 orang. Oh ya, kaget juga saya ngelihat kok seperti itu. Nah, hari ini kita pengen menyamakan visi, makanya saya berharap kosongkan hati dan pikiran supaya apa yang nanti menjadi arah visi dan misi daripada PBI benar bertransform kepada Anda semua sebagai bagian dari dakwah berdirinya perkumpulan bekam di Indonesia. Ya. Alhamdulillah, insya Allah, mudah-mudahan dalam waktu dekat lembaga sertifikasi kompetensi akan disahkan. Anda yang hari ini ikut raker,
Nanti tinggal masuk lagi untuk dievaluasi atau di-trainer oleh Kementerian Kemendikbud untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi. Ya. Dan itu diakui dunia. Dan di itu akan ada lambang burung Garuda. Insya Allah dalam waktu dekat mudah-mudahan Allah mudahkan setelah kita MOU dengan Universitas Suherman, ya, dan beberapa ada ide-ide untuk bisa juga bekerja sama dengan sekolah tinggi di mana banyak teman-teman kita juga yang sudah ikut pendidikan, ya, sebagai upayanya meningkatkan atau mengupgrade keilmuan tentang kesehatan. Maka perlulah kita sebagai perkumpulan Bekam untuk membuka diri agar upaya-upaya anak bangsa dalam mengupgrade keilmuannya akan terus menjadi bagian dakwah dalam menghidupkan Tibun Nabawi. Welcome to PBI, Tibun Nabawi Center. Insya Allah PBI ini sebagai upaya kita, sebagai pusat pengamal Tibun Nabawi, di mana nanti kita akan merangkul para peneliti-peneliti, meminta tokoh-tokoh juga ikut mensupport, mendukung, ya, dari hasil penelitian-penelitian yang kemudian nanti kita akan seminarkan, yang kemudian kita minta untuk disampaikan kepada dunia. Jurnal-jurnal tentang Bekam, sunnah, itu sudah diakui dunia. Pada saat awal berdirinya Asosiasi Bekam Indonesia, baru menghasilkan satu doktor Bekam, yaitu Dr. Wahyu Diwidada, dosen dari Universitas Muhammadiyah Jember. Ya, dulu kita ada namanya tabloid Bekam. Ya, insya Allah nanti tabloid Bekam akan kita munculkan lagi, ya, sebagai upaya anak bangsa untuk fa'amma bi ni'mati rabbika. Jadi PBI ini adalah organisasi profesi Bekam Sunnah sebagai gerakan dakwah bilhal. Kenapa gerakan dakwah bilhal? Datang kalau klien kita, sahabat kita, guru kita, saya nih kolesterolnya 200. Gimana caranya? Badan pegel-pegel. Begitu di Bekam langsung dirasakan. Ada pasien saya dari Mabes Polri, 3 hari nih ada tugas dari Kapolri, nggak tidur-tidur. Datang kita Bekam langsung pulas. Ada pasien kita yang asam urat, datang deh hasilnya, aduh gimana ntar gigil gua, bahaya nih. Siap, kita Bekam, langsung hari itu juga turun. Wih, dasar. Inilah kehebatan daripada Bekam. Maka Anda dan kita semua sebagai juru dakwah bilhaq, dakwah yang langsung dirasakan oleh umat. Sebagai kiai penceramah, ceramah, banyak bicara, ada yang dengerin, ada yang ngantuk, ada yang apa yang disampaikan butuh waktu. Tapi Anda dan kita semua, ya, begitu datang orang yang stroke, insya Allah dengan izin Allah, Allah mudahkan untuk kesembuhannya. Orang yang kolesterol, yang darah tinggi, Allah mudahkan untuk kesembuhannya. Itulah dakwah bilhal, dakwah yang langsung dirasakan ketika ada berdakwah di Nabawi. Nah, maka organisasi Bekam ini adalah organisasi dakwah bilhal yang terkemuka dan profesional dalam mengedukasi, menyehatkan, dan mensejahterakan masyarakat Indonesia yang diakui internasional. Jadi PBI ini bergerak, berjuang bersama, mencerdaskan, mengkaryakan, menyehatkan, dan memuliakan serta peduli umat. Ya, maka ini harus saya transform kepada Anda sebagai juru dakwah, sebagai trainer, sebagai asesor, bahwa ABI PBI ini didirikan sebagai gerakan dakwah.
gerakan kesehatan masyarakat, gerakan pendidikan, gerakan ekonomi umat, gerakan sosial. Maka visi dan misi kita harus kita tingkatkan. You have a dream, I have a dream, we have a dream. Anda mempunyai cita-cita, saya juga punya cita-cita, dan semua kita mempunyai cita-cita. Apakah cita-cita itu hanya cuma angan-angan saja? Kalau itu tidak digerakkan yang secara bersama-sama Anda dan kita semua, maka hari ini ya, saya dari pengurus pusat dan selaku ketua umum mengumpulkan para trainer-trainer, para asesor menjadi tangan kanan daripada perkumpulan bekal pusat untuk menyampaikan visi dan misi kita sebagai sarana dakwah kepada seluruh umat, yang insya Allah umat sehat, umat kuat, umat cerdas, dan insya Allah ekonomi akan bangkit dan kemudian menjadi gerakan sosial untuk rakyat Indonesia. Tibu Nabawi Center akan menawarkan, mengimprove ya, pengetahuan kita, mengimprove skill kita. Pelatihan-pelatihan tentang Tibu Nabawi, ujian nasional USBN, dan upgrading skill ya, itu nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kita, di mana nanti pelatihan-pelatihan upgrading ini ada SKP-SKP yang nanti akan kita mintakan para pengajarnya adalah dari universitas yang dimana kita bekerja sama. Jadi nanti mungkin kuliahnya yang tadinya 4 tahun cuma 2 tahun. Yang tadinya harus membiaya sekian, bisa dipres. Ya. Yang tadinya aduh usia kita udah 60 lebih, baru diomongin udah lupa. Nanti tim kita akan bantuin. Maka support kita, ya teman-teman dari pusat, support kita, karena kita berharap ini benar-benar, saya katakan tadi, ya kita di pusat ini hanya untuk pengen membuat yang terbaik buat teman-teman yang ada di Pemda, karena Pemda juga kepanjangan tangan pusat. Pemcap kepanjangan tangan dari Pemda. Dan yang lebih penting adalah para trainer dan asesor menjadi kepanjangan daripada Nabi kita Muhammad SAW dalam berjuang menghidupkan sunnah-sunnah. Ya. Maka perbaiki diri kita, perbaiki akhlak kita. Jangan di antara kita saling bersekutu. Hanya karena perbedaan prinsip, hanya karena sesuatu, oh dia lebih dulu, gua belakangan, nggak usah, itu bukan hal yang prinsip. Ya, yang menjadi utama kita adalah bagaimana konsep Tibu Nabawi ini ya dicintai oleh umat seluruh dunia. Nah, Tibu Nabawi akan meningkatkan pengetahuan dan skill kita. Ya. Akan meningkatkan pengetahuan dan skill kita. Ya, dengan pelatihan, ujian, upgrading, dan training for trainer yang hari ini kita laksanakan. Yang hari ini kita laksanakan. Ya, kami bukan tukang bekam. Kami bukan tukang bekam. Kami adalah pejuang Tibu Nabawi yang syar'i, yang insya Allah akhlak yang terpuji. Kemudian juga kita berupaya bahwa apa yang kita lakukan diakui oleh pemerintah. Ya alhamdulillah proses terus kita upayakan. Sertifikasi kompetensi insya Allah akan keluar, dan kemudian juga nanti teman-teman yang sudah masuk sebagai trainer itu namanya sudah langsung terupdate di Kementerian Kemendikbud untuk menjadi trainer yang nanti akan diuji oleh Kementerian Kemendikbud. Ya, jadi teman-teman yang sudah masuk ini akan terupdate langsung ke Kementerian
daripada Kemendikbud. Jadi insya Allah teman-teman akan tersertifikasi secara nasional, diakui oleh pemerintah kita. Jadi saya katakan bahwa Anda dan kita semua bukan cuma sebagai tukang bekam, tapi kita adalah juru dakwah bekam yang syar'i dengan akhlak yang terpuji. Kemudian pendidikan tinggi kesehatan Tibbun Nabawi, insya Allah ini adalah mimpi kita. Ya, tadi saya katakan, you have a dream, I have a dream, we have a dream. Kita punya mimpi-mimpi yang insya Allah kita berharap Allah ijabah. Ke depan kita akan membangun rumah sehat internasional. Kita akan membangun Universitas Tibbun Nabawi. Dulu awal-awal berdiri Asosiasi Bekam, saya Dr. Zaidul dengan Ustadz Pujianto, ya, dengan Haris Mujahid, pendiri PAZ, ya, Pujianto dengan sang debunya, beliau dengan teori panas dingin, ya, teori dia dengan itu bagus sekali buku-buku beliau. Kita berempat ditawarkan untuk mendirikan rumah sehat internasional di Lembang, di mana ada satu pengusaha untuk mendirikan pemukiman Muslim di Lembang. Nanti di situ akan dibangun rumah sehat internasional. Mimpi kita di situ, kita bangun begini-begini, nanti ada helikopter yang nanti orang akan datang, misalnya pasien dari berbagai negara. Wah, itu visi yang luar biasa, misi yang luar biasa. Ya, kita sama-sama takbir di situ, berdoa di tempat di mana mau dihibahkan pada saat itu kepada Asosiasi Bekam. Ya, mungkin belum waktunya, karena ternyata Allah masih sayang kepada PBI untuk berbenah, harus merapikan orang-orang yang satu visi, yang niatnya sama, untuk meluruskan niat-niatnya agar jangan sampai Tibbun Nabawi ini, ya, bergerak berdakwah tapi niatnya tidak sama untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya berharap nanti selama 2 hari ini mudah-mudahan teman-teman dari trainer baik trainer maupun asesor mempunyai visi yang sama, ya, menyamakan visi dan misinya kepada pengurus dan pendiri, supaya apa yang menjadi mimpi-mimpi kita untuk menghidupkan Tibbun Nabawi di bumi tercinta ini, dan insya Allah sampai ke mancanegara, di mana banyak teman-teman kita juga yang sudah diakui daripada sertifikat ABI saja, sertifikat PBI saja, hasil dari USBN sudah diakui di Taiwan, sudah diakui di Brunei, sudah diakui di Hong Kong, sudah diakui di Saudi Arabia, ya. Itu baru USBN, apalagi kalau sudah terkompetensi. Nah, jadi kita saling mendoakan, ya, kita saling berdoa untuk pengurus baik di pusat maupun di Pemda maupun di Pekcap, sama-sama satukan visi. Kalau ada kerikil-kerikil, jangan dikedepankan, cari kesamaannya. Kalau ada kerikil-kerikil, ya itulah perjuangan, ya. Terus hilangkan yang lama-lama. Bagaimana Umar bin Khattab yang berupaya untuk mau membunuh Nabi, tapi menjadi sahabat Nabi dan kuburnya di samping beliau, ya. Bagaimana walaupun ada sahabat-sahabat Nabi yang pada saat itu benci dengan beliau, menjadi teman setia, karena visi dan misi hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Visi misi PBI menjadi ormas profesi Bekam Sunnah
yang terkemuka dan proporsional dalam mengedukasi, menyehatkan dan mesejahterakan masyarakat Indonesia yang diakui internasional, maka Anda sebagai juru tombak, sebagai trainer sebagai trainer dan asesor untuk menyiarkan, mengembangkan ilmu bekam sunnah sebagai salah satu metode penyehatan tradisional empiris yang efektif dan aman. Empiris ini sudah terbukti secara turun-temurun. Empiris ini sudah terbukti secara turun-temurun. Sekarang sudah dibuktikan dengan penelitian-penelitian. Walaupun turun-temurun, tapi dikuatkan dengan hadis Nabi, dikuatkan dengan firman Allah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Apapun yang diucapkan oleh Nabi, apapun yang dikerjakan oleh Nabi, apapun yang diucapkan dan dikerjakan serta dilakukan oleh Nabi, dia berupa wahyu. Kalau itu berupa wahyu, pasti benarnya. Kalau dia berupa wahyu, pasti ada hikmahnya. Kalau dia berupa wahyu, pasti ada keberkahannya. Kalau yang namanya berkah itu kalau bahasa Melayu apa ya? Berkah akan berkembang terus, berkembang terus. Anda mau bergerak atau nggak bergerak, kalau yang namanya berkah, dia akan jalan sendiri berkah. Maka jangan sampai Anda tidak mengambil bagian dari keberkahan ini. Ya. Kemudian membangun sistem organisasi yang terintegrasi dan menciptakan etos kerja yang efektif dan efisien. Nah, maka kita bangun sistem, ya, klik PBI. Nanti teman-teman di situ, ya, input data kliennya di situ. Sebagai syarat ketentuan dari Kemendikbud bahwa yang namanya USBN atau pelatihan harus 150 jam, 150 jam. Kalau pelatihan USBN itu kan cuma 2 hari. Kalau 2 hari kan paling cuma berapa jam? 8 jam kali 2, 16 jam. Ya. Nah, ketentuan Kemendikbud 150 jam. Berarti nggak masuk dong. Bagaimana supaya masuk? Maka Anda harus mengumpulkan data klien sebagai upaya kerja kita dari hasil pembelajaran itu. Sebanyak 60 klien. Nah, kalau dihitung memenuhi kriteria daripada 150 jam. Nah, Anda input. Dan nanti ke depan bukan hanya 60 orang, 60 klien, bukan. Itu mungkin 1000, mungkin 10.000. Anda bisa input di situ. Nanti sistem akan ngeblas, menginformasikan kepada klien-klien Anda, sudahkah Anda bekam bulan ini? Silakan hubungi orang yang telah Anda pernah dilakukan bekam. Ya, paham ya teman-teman. Ya. Jadi di sini bukan akan diambil oleh PBI, tapi akan dikembalikan lagi kepada seluruh pendakwah ini. Ya. Jadi kalau pasiennya Ustadz Amir, ya akan dikirim lagi ke Ustadz Amir, gitu. Akan diarahkan kepada kami tentunya. Jadi sistemnya yang udah akan karena namanya sistem kan secara otomatis, ya kan. Apalagi sekarang udah ada AI. AI itu kan dajjal, semuanya bisa. Iya, semuanya bisa. Saya mau tanya apa, semua bisa. Akhirnya jadi ntar orang nggak kuliah. Iya. Iya. Nah, tapi biar bagaimanapun namanya sistem pasti ada kelemahannya juga. Iya, kadang Ya. sama. Maka kelemahannya apa? Harus punya integritas, harus punya akhlak. Ya kan? Kenapa? Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Buat apa ilmu tinggi tapi akhlaknya nggak ada? Buat apa ilmu tinggi tapi adabnya? Nah, kita menjadi hamba Allah yang beradab. Kita ingin menjadi hamba Allah yang berakhlak. Ya, jadi data klien itu harus dipenuhi. Ah, saya kan udah lama. Iya, saya aja penuhi. Saya aja input 60.
kan pendiri, ngapain input? Ntar kan pasien saya kan begitu dibahas ngingetin. Nah, jadi apa yang kita lakukan di pusat ini kembali kepada teman-teman anggota PBI. Jadi supaya untuk memudahkannya nanti. Ya, jadi di sini adalah membangun sistem organisasi yang terintegritas dan menciptakan etos kerja yang efektif dan efisien. Ya. Terus membangun kemitraan strategis dengan instansi pemerintah yang alhamdulillah terus kita akan bangun terus. Ya, akan bangun terus. Mas Ustaz, ini kayaknya ada yang ngantuk-ngantuk nih. Barangkali berbicara masalah klik PPI atau sistem kita masih pada ngambang, Ustaz. Ya, jadi kawan-kawan pendakwa sunnah, klik PPI ini nanti akan kita gunakan sebagai database buat teman-teman semua. Nanti kita bisa melihat di situ ketika kita dikasih ID oleh admin, maka kita bisa melihat tingkatan kita di level apa. Bahkan kartu kita habisnya kapan. Ya, jumlah pasien kita berapa. Ya, kemudian apakah kita sudah bisa masuk ke level selanjutnya, itu bisa kita lihat dari klik PPI. Teman-teman bisa melihat data sendiri, tidak bisa melihat data yang lain. Ya. Pemda nanti bisa mengumpulkan datanya teman-teman yang ada di lokasi masing-masing. Dan kami sebagai contoh humas mencari mencari klinik ketika ada yang bertanya kayak barusan nih, di mana klinik PBI yang sudah memasuki syarat supaya kami bisa datang di area ini. Nah, saya tidak cari di klinik PBI, kemudian saya akan arahkan. Ya, itu sedikit tentang kelebihan-kelebihan klik PPI. Oleh karena itu kami berharap hari ini semua trainer, calon trainer harus sudah download klik PPI. Mumpung di sini nanti ada yang bisa mengarahkan, ya. Silakan bisa. Nah, jadi di pusat ini benar-benar kita nih berjibaku untuk memberikan yang terbaik. Ya. Ya, jadi kalau ada kok lambat-lambat, emang kadang-kadang kita nih pasukannya nih luar biasa. Ya. Rapat, baru kemarin rapat lagi, rapat terus. Yang nggak bisa datang, Zoom. Kenapa? Karena kita diamanatkan ini harus cari yang terbaik. Rapat, tahu-tahu, Pak ada yang mau bekal, Pak ada yang mau konsultasi, saya akan konsultasi aja dulu. Rapat jalan terus. Iya. Ntar giliran kita rapat orang pasien mau dia nunggu rapat kapan rapat akhirnya jadi rezekinya hilang. Jadi kita fleksibel, makanya rapat ya alhamdulillah rapat jalan, Zoom jalan. Nah teman-teman juga ketika ada suatu kebijakan dari pusat support, terus apa yang harus dilakukan oleh Pemda, apa yang harus dilakukan oleh Pemda, saling koordinasi. Ya. Insya Allah kita ingin memberikan yang terbaik untuk umat. Ya, membangun kemitraan strategis instansi pemerintah dan swasta. Nah itu yang tadi saya bilang. Ya, Anda harus menjadi gerakan dakwah ekonomi umat. Ya. Ini insya Allah nih kita akan galak. Nanti teman-teman yang punya lahan pertanian, peternakan, nanti kita coba upayakan. Maka mohon maaf nanti RBI itu menjadi relawan bakti Indonesia. Ya, nanti ada satu lembaga khusus ya. Relawan Bakti Indonesia ini akan ada payung hukumnya. Ya, nanti orang-orang yang akan bergerak di situ orang-orang yang luar biasa nanti. Ya, kepanjangan tangan daripada pusat nanti ke Pemda. Ya. Insya Allah tidak meninggalkan bekalnya. Karena orang tahu PBI Perkumpulan Bekam Indonesia. Gitu ya. Nah, tetap RBI relawan Bakti Indonesia nanti ada payung hukumnya yang nanti insya Allah akan bergerak semua. Nanti kita akan disupport oleh para peneliti baik di pertanian maupun di peternakan maupun juga dari hal-hal yang perlu kita kembangkan dalam upaya PBI menjadi gerakan ekonomi umat. Kemudian mempersiapkan hatra bekam sunnah, ya, instruktur dan penguji-penguji yang kompeten. Nah, kita berharap nanti yang memberikan pengujian-pengujian bukan hanya intern, ini adalah untuk intern. Nanti ke depan pada saat Anda mendapat sertifikasi kompetensi dari pemerintah, itu nanti akan ada penguji-penguji dari pemerintah. Nah, nanti dikasih kisi-kisinya. Nah, kan enak tuh.
tahu-tahu kompeten. Nah, berperan aktif membantu pemerintah dalam bidang membangun kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, saya lagi dalam hal ini berupaya ya daripada BUMN ataupun nanti perusahaan-perusahaan swasta ya supaya nanti CSR-nya bisa dikontribusikan kepada kita sebagai pengurus daripada Perkumpulan Bekam Indonesia. Ya, kalau di perusahaan ada namanya donor darah, kita harus pakai bekam tiap bulan di instansi. Ya. Mungkin kita nggak akan, wah nanti tarifnya satu orang nggak perlu lah. Sekian persen dari CSR-nya kirim ke Pemda, kirim ke Pemcap, ya kirim ke pusat. Nah, itulah jadi gerakan ekonomi nanti. Ya, gerakan sosialnya ada, gerakan ekonominya ada. Karena ada waktu itu, ya beberapa tahun yang lalu, ya daripada Pemda kita pengen mendapatkan ambulan, bukan pengen mendapatkan, sudah dijatah ambulan 2 oleh Astra. Tapi karena suatu hal yang tidak ada kekompakan antara Pemda dan PP, akhirnya batal. Karena tidak ada kekompakan nih. Maksudnya dari Pemda begini, Pemcap begini, supaya akan ada sinkronisasi terhadap kegiatan-kegiatan dakwah itu. Ternyata nggak ada kesinkronan. Nah, tahu-tahu Pemdanya lapor ke pendiri. Nah, saya ini kan cuma pendiri. Ya, semua aktivitas gerakan itu kan PP. Ya, tapi ini buktinya saya kan buat tinggal tanda tangan doang. Mobil keluar. Ini belum ditandatangan, deadline-nya sudah tinggal sekian hari. Nah, maka kita berharap tadi ya ada satu kesinkronan, ya, kebersamaan. Ya, maka nanti pokoknya yang penting kita ini pengen sama-sama untuk berdakwah, ya, mengharap keridhaan Allah. Jadi harus sinergi lah, ya, harus ada kesamaan antara Pemda, Pemcap dan PP, Pemda dan Pemcap. Nah, juga yang berperan aktif membangun pemerintah, mengorganisir, mengelola segala potensi relawan Bekam Indonesia atau relawan bakti Indonesia sebagai modal sosial untuk mengatasi masalah kesehatan. Nah, ini nanti untuk gerakan-gerakan yang namanya ada bencana atau apa nanti semua akan bergerak. Dan kami dari pusat, baik dari Pemda juga akan bersinergi ya untuk mensupport daripada gerakan relawan ini supaya bisa menjadi bagian untuk membantu daripada saudara-saudara kita yang terkena musibah. Iya, mungkin tambahan sedikit ya dari Humas dan Sosial itu punya kegiatan yang insya Allah nanti ke depannya akan menggunakan kerjasama dengan CSR namanya pelatihan SOP Bekam untuk keluarga prasejahtera, di mana kita akan bekerja sama dengan Badan Komunikasi Remaja Masjid Indonesia untuk golongan pemudanya, kemudian yang kedua Dewan Masjid Indonesia untuk golongan yang lebih tuanya, kemudian untuk ibu-ibunya kita akan menggandeng Majelis Taklim Indonesia. Ya, apa fungsinya? Fungsinya adalah mereka yang akan mendata orang-orang yang prasejahtera di lingkungan mereka, kemudian mereka memberikan kepada PBI orang-orang mana yang mau dididik untuk menjadi seorang terapis, sehingga kita akan meningkatkan ekonomi kerakyatan dari sisi terapis. Ya. Dan siapa pelatihnya? Siapa trainernya? Ya, trainernya adalah para trainer yang ada di Pemda masing-masing. Ya. Jadi ini akan mempermudah teman-teman semua bahwa kita sudah punya PR. Bayangkan di Jakarta saja sendiri saya mengkalkulasi masjid, di sana ada 3.000 masjid. Ya. 3.000 masjid itu belum masjid yang kecil. 3.000 masjid, kalau satu masjid satu berarti 3.000 orang. Kalau satu kelas kita bikin 100 kelas setiap bulan, kira-kira berapa bulan kita habis untuk 3.000 orang?
Dan target saya katakan sama Ustaz Fatahillah, Ustaz bismillah kalau Ustaz setuju, tahun ini kita ciptakan 10.000 penterapis dari keluarga prasejahtera. Amin. Kabir. Kabir. Ya, artinya kita sudah punya kerjaan. Ya. Kemudian tadi di PBI sedikit informasi, data nggak usah takut bocor oleh terapis lain. Sudah, nggak usah dipikirin data kita. Saya dari tim Klik PBI mencoba menjamin kerahasiaan data dari masing-masing terapis. Ya, dari sisi lain sudah nggak usah dipikirin juga tentang terapi kita. Ketika ekonomi yang Ustadz katakan tadi kita sudah berjalan dengan baik. Ya, minimal contoh sekarang beras organik mahal nggak? Mahal nggak? Mau nggak kita ganti semuanya makan di rumah beras organik dengan harga normal? Ya, itu yang akan kita perjuangkan. Insya Allah juga akan berjalan tahun ini, tapi butuh bantuan teman-teman semua. Kita punya 40.000 data anggota yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Kalau masing-masing satu rumah pakai 10 liter, berapa ton kita butuhkan, berapa hektar sawah yang kita butuhkan, dan berapa pendapatan dari teman-teman. Saya rasa kalau itu bisa dijalankan, teman-teman berbekam hanya akan mengandalkan, yuk sakit silakan datang, kita bekam, masalah imbalannya terserah, supaya berkahnya itu datang menetap kepada kita. Ya, insya Allah. Itu tambahan sedikit, monggo. Oke. Baik. Nah, alhamdulillah seperti yang saya sampaikan bahwa pengurus pusat akan terus berupaya mengupgrade, ya, akan terus berupaya mengupgrade daripada skill, ya, daripada knowledge kita. Ya. Karena kita berharap bahwa anggota PBI ini, ya, bukan sekedar pejuang-pejuang bekam yang mengeluarkan darah, tapi pejuang-pejuang bekam yang mengeluarkan solusi. Ya, maka dengan keilmuan kita mengupgrade, ya, supaya Anda dan kita semua bisa berkarya. Ya, supaya kita ini bisa berkarya yang didasari dengan keilmuan. Nah, di sini ya sebelum panjang lebar, saya minta Ustadz Heri ini untuk bisa menjelaskan. Ya, Ustadz Heri, mana Ustadz? Coba. Ustadz Heri nanti bisa menjelaskan ya, tentang program-program ini. Karena ini program yang luar biasa, di mana teman-teman yang sudah pernah ikut kuliah, ya, oh saya nih kuliah nih S1, S2-nya di luar negeri. Kira-kira mata kuliah apa yang udah pernah diikuti? Jadi pengurangan. Oh, saya sudah ngajar sana sini materi ini, itu bisa pengurangan. Kan itu yang namanya RPR. Bisa jadi harusnya 4 tahun jadi 2 tahun. Ternyata begitu di data anggota kita, ada anggota kita yang kuliahnya cuma berapa semester. Wah, maka berjibaku, terus apalagi datanya mesti dengan, karena dia nggak perlu 4 tahun, mungkin juga nggak perlu 2 tahun, dan belajarnya juga apa? Santai, sambil bekam juga bisa. Baik ya, teman-teman dakwah bekam, jadi perlu diketahui bahwa belum lama ini kita sudah mengadakan MOU dengan universitas. Tujuannya adalah mengamankan kita semua dalam proses berbekam, baik secara regulasi maupun undang-undang kesehatan yang ada di Republik Indonesia. Ya, salah satunya kan mungkin ada yang pengen aman-aman saja. Ya, kita pengen dong aman. Gimana caranya? Salah satunya mungkin menjadi nakes. Ya. Terus bagaimana caranya? Insya Allah di PBI akan dipermudah ketika kita ada orang luar mau gabung ke PBI, ada namanya PRSD. Ya. Yaitu penyetaraan. Ternyata di kampus juga ada penyetaraan. Ketika kawan-kawan sudah pernah ikut kuliah, poin-poin mata kuliah yang sama akan dipotongkan secara langsung, akan mengurangi jumlah jam kuliahnya, ya, SKS-nya. Demikian juga alhamdulillahnya, berita baiknya
buat semua teman-teman yang sering mengikuti upgrading dari PBI terkait dengan mata kuliah kesehatan, mungkin anatomi, mungkin patologi dan sebagainya, itu pun bisa mengurangi mata kuliah yang ada di kampus. Artinya yang tadinya 4 tahun kita kuliah bisa menjadi cuma 2 bulan. Ya, tapi untuk lebih jelasnya mungkin ini Susah Ferry akan menjelaskan. Saudara. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT, puji syukur kita luar biasa. Langsung saya sampaikan, alhamdulillah mungkin beberapa waktu yang lalu kita sudah MOU dengan Universitas Medika Dr. Suherman di Cikarang, dan mereka punya 3 kampus di Cibinong, kemudian Cibitung dan Cikarang. Dan sedikit informasi sebelum masuk ke ranah sana, teman-teman mungkin nanti dari ketua Pemcap dan Pemda akan mendapatkan namanya penyuluhan dari dinas kota atau kabupaten termasuk provinsi. Ternyata selain mereka, saya sampaikan ke ketua juga karena Senin kami yang lalu, 2 pekan yang lalu kita rapat dengan Kemenkes. Senin berikutnya saya rapat dengan Dinkes. Artinya ada sebuah linier yang memang disampaikan dari tingkat pusat ke provinsi, ke kota kabupaten. Nah, yang menarik lagi adalah ternyata PBI memang wajib untuk integrasi. Kami sebelumnya juga bertemu dengan Dr. Siti Fadila Supari. Beliau sampaikan terkait dengan bekam itu maunya kemana dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah, ternyata kami kan selalu mengikuti arahan pemerintah. Kami taat terhadap pemerintah, regulasi dan sebagainya. Sampai saat ini kami alhamdulillah berjuang. Bahkan alhamdulillah mohon doanya SK3 bekam yang dulu banyak disoroti, banyak diminati, banyak yang ingin untuk mengambilnya tanda kutip, ini luar biasa. Kenapa? Karena bekam hari ini menjadi sesuatu yang sangat menarik dalam dunia praktisi. Saya lihat teman-teman siapapun, mau PAZ, mau topung, mau pijat, mau rukyah, dia biasanya adalah bisa bekam, betul? Ya. Dan ternyata konteks bahasa praktisinya yang paling aman adalah bekam. Kenapa? Karena dinaungi oleh Kemenkes dan PBI modalitasnya jelas perkumpulan bekam. Maka bekam di sini adalah menjadi modalitas intervensi yang tidak kombinasi. Tidak kombinasi itu satu, Pak. Karena pemerintah tidak mau ada orpro yang kombinasi. Ada bekam, ada rukyah, ada yang tidak. Dia per modalitas namanya. Nah, per modalitas itu alhamdulillah di PBI. Nah, di beberapa rapat Kemenkes dan Dinkes ternyata di-share mana saja yang kita bisa kemudian untuk bisa integratif. Salah satunya adalah tadi terkait dengan beberapa universitas. Dan ternyata universitas yang linier dengan bekam itu ternyata kaitan dengan interkontinental, gitu ya. Jadi kita bedakan antara nakes, nakesrat dan interkontinental. Nah, interkontinental itu terkait dengan tadi beberapa materi kurikulum yang di dalamnya ada bekam. Mana itu? IIK yang ada di Kediri atau Jawa Timur ya. Kemudian Universitas Universitas Medika Dr. Suherman dan Universitas Katolik Dharma Usada. 3 saja, yang lain tidak ada. Artinya 3 ini yang di dalamnya kurikulumnya ada cupping, baik itu wet cupping maupun dry cupping. Nah, alhamdulillah Ketua Senat Universitas Dr. Suherman pernah mengajukan ke Badasko. Sebenarnya niatan mereka ingin mendirikan sebuah konsep tipu nabawi, kan gitu. Kenapa tipu nabawi? Karena di dalamnya ada berapa? Ada cupping, ada pijat, ada rukyah, kemudian ada herbal, kan gitu. Nah, masya Allah, ternyata di interkontinental ada 4 kurikulum dasar yang wajib teman-teman kemudian bisa praktik mandiri. Apa itu? Tuina mewakili pijat, akupunktur terkait dengan tusuk jarum, herbal baik itu tradisional maupun TCM, cupping berarti bekam, baik basah maupun kering. Tunggu Pak Heri. Masya. Tadi waktu menyebut nama diajukan kepada SO, ada yang biasa-biasa saja, ada yang melotot begini gitu. Jangan-jangan
yang ngotot nggak ngerti siapa Pak Dasko gitu. Ya tolong dijelaskan dulu. Pak Dasko itu salah satu orang terdekat Prabowo gitu ya, orang kepercayaannya. Tapi kalau kulihal sudah masuk ke Pak Dasko mentah di stafnya, melihat lagi regulasi atau undang-undang kan gitu. Ternyata tidak bisa, belum ada. Maka untuk sementara sampaikan dari ketum juga, kita mengikuti apa yang mereka ingin tahapkan. Yang penting adalah teman-teman sudah mendapatkan materi kuliah, kurikulum yang nanti diajarkan ketika teman-teman sudah menjadi dosen. Kenapa? Proyeksi PBI ke depan mempunyai kampus yang nomenklaturnya adalah kalau tidak kesehatan syariah atau kedokteran Islam atau tibu nabawi. Nah ini kita sedang perjuangkan. Dahulu tahun 2021 kita sempat mau kerjasama dengan UHAMKA. Qadarullah mencari nomenklatur tibu nabawi sangatlah sulit. Jadi paham ya teman-teman ya, bahwa PBI yang sekarang ini sedang memperjuangkan sesuatu banget ya. Dan ini bukan hal yang gampang. Jadi kalau perjuangannya panjang, jelas panjang. Dari masalah invasif saja kita ketemu masalah. Dari masalah nomenklatur tadi kita juga belum ada. Artinya ini masih proses yang panjang. Untuk itu mau nggak teman-teman semua ngasih semangat buat PBI? Mau? Kasih semangat satu kali. Hanya nggak kompak. Gimana mau berjuang kita nih? Kasih semangat 2 kali. Oke, terima kasih. Lanjut sih. Bismillah. Jadi teman-teman sekalian, ini kesempatan yang luar biasa. Kenapa? Ternyata Allah takdirkan bahwa terkaitan dengan kenapa PBI harus hadir secara integratif. Karena ternyata di dunia regulasi ada namanya leveling kompetensi. Nah, di PBI dengan nanti disampaikan juga ke teman-teman bahwa ada beberapa leveling. Ada anggota muda, pemula, anggota muda, dan seterusnya. Yang nanti itu berdasarkan leveling yang diharapkan oleh Kemendikdasmen. Kenapa Kemendikdasmen? Karena SK3 kita bekam yang ternyata alhamdulillah berbasis vokasi, bukan cluster. Itu adalah closingnya, endingnya, outcome-nya adalah nanti untuk perizinan STPT. Masya Allah, dan ini sudah dibahas dan kita sudah punya grupnya tersendiri dan insya Allah sedang diproses untuk dikeluarkannya goalnya SK3 bekam yang nanti otomatis akan menjadikan kita LSK. LSK mau tidak mau linear dengan nanti arahan kedepannya adalah TUK, tempat uji kompetensi. Pertanyaan, siapa yang paling tepat untuk menerima mandat TUK? Pemda dan Pemda. Takbir. Apa? Jadi Pak Heri, kalau tadi STPT, apakah yang bisa mengeluarkan hanya Orpro atau boleh dikeluarkan bebas dan dikeluarkan? STPT. Ya. STPT wajib yang bisa mengeluarkan adalah organisasi profesi mitra Kemenkes berdasarkan modalitas. Catat ya kawan-kawan ya. Ya. Jadi bersyukurlah kalau tadi leveling bekam itu sudah dimulai di PBI dan insya Allah kalau mau profesional di bekam artinya kita sudah mulai sekarang. Dan bersyukur buat teman-teman yang masih berada di PBI. Jadi nanti mereka yang keluar dari PBI secara tidak langsung mereka kalau mau profesional di bekam mereka akan kembali lagi ke PBI. Ya. Tapi harus dari awal lagi. Nanti beliau harus ikut SOP bersama teman-teman di sini. Oke, ya. Jadi teman-teman sekalian, 4 modalitas yang akan didapatkan dari hasil kuliah dari tadi interkontinental. Apa itu? Pijat, bekam basah maupun kering, kemudian tadi akupunktur dan herbal. Dan nanti hasil daripada uji kompetensi interkontinental akan mendapatkan namanya sertifikat kompetensi level 6. Antum hari ini trainer asesor sudah level 5. Tuh, berarti kan tinggal 1 langkah lagi sebenarnya. Artinya leveling ini berdasarkan sebenarnya sebuah opsional. Opsional itu maksudnya bisa saja level 3 ya lulusan minimal di SMK, level 4 kemudian D3, level 5 minimal S1.
tanpa harus kuliah jenjang itu, ketika sudah mendapatkan sertifikasi kompetensi, antum setara. Itu maksudnya. Takbir. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz Ferry atas penjelasannya. Gimana? Kira-kira makin semangat apa makin ngantuk? Semangat ya, kalau ngantuk bubar kita. Baiklah, kita lanjutkan karena kita mau sholat zuhur, tinggal fokus sedikit lagi. Ya, kita dengarkan lanjutan dari materi Ustaz Fatah. Oke, jadi itu ya, kita berharap teman-teman mensupport, mendukung dan mempersiapkan diri. Namun juga tidak melepas kemungkinan bahwa juga ada teman-teman kita yang sudah ikut kuliah. Ya, belum lama ini saya diundang ya oleh tokoh akupuntur, ya, pengarang buku Ferry Wong. Nah, itu di Sekolah Tinggi Kesehatan USADA. Itu sekolah tinggi dari pemerintah, dari pemerintah, ya, rumah sakit USADA. Intinya PBI ini lapang dada membuka kesempatan kepada para anggotanya untuk terus mengupgrade dirinya tentang keilmuan. Ya. Nah, jadi buat teman-teman teruslah semangat. Ya. Intinya Allah tahu apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita, dan apa yang kita perjuangkan. Ya. Hanya Allah yang tahu. Mungkin di antara kita nggak ngerti, nggak tahu tujuannya mau arah kemana nih PBI. Positive thinking aja. Bahwa yang tadi saya katakan bahwa PBI adalah gerakan dakwah. Ya, PBI adalah gerakan kemasyarakatan. PBI adalah gerakan pendidikan. PBI adalah gerakan ekonomi umat yang insya Allah gerakan sosial. Nah, jadi terus ya, support kita, saling dukung, saling berkomunikasi, samakan visinya. Nah, Ustaz, sambil interupsi candaan Ustaz, supaya makin semangat. Ada satu hal yang bikin saya tambah semangat Bapak Ibu untuk belajar di universitas ini. Kira-kira apa? Ya, saya langsung aja. Ustaz Ferry, untuk harga gimana Ustaz Ferry? Ini kan yang dari tadi bertanyakan kan, saya wakilin. Ya, betul. Terima kasih. Ternyata ada beberapa kecanggungan teman-teman yang lulusan SMA atau SMK. Jadi untuk di Universitas Medika Dr. Suherman ada 4 tahap. Yang pertama adalah yang reguler, yang 8 semester. Apa itu? Lulusannya adalah SMA atau SMK, berarti 8 semester. Ya, biayanya per semester adalah sekitar 6 sampai 7 juta. Kemudian untuk yang sudah kuliah, baik itu D3, S1, S2, maka akan ada muncul namanya konversi mata kuliah umum. Gitu ya, nanti dikurangi ke mata kuliah umum sebagainya. Itu pun akan terkurangi berkaitan dengan masalah SKS dan kemudian otomatis berhubungan dengan waktu. Kemudian ada spesialis khusus ketika dia nakes dari perawat, dokter, bidan, maka dia akan terkonversi lagi sekitar 5 semester, dari 8 ke 5. tinggal 3 semester tuh. Tapi ada lagi, oh dia kuliahnya di Nalanda, di RS Husada misalnya. Karena ternyata ini luar biasa teman-teman sekalian. Ada teman-teman yang sudah kuliah di Nalanda, di RS Husada yang daftar juga. Dan ini mau tidak mau nanti berapa? Cuman 1,5 semester. Artinya semakin ini lagi. Nah, kembali lagi ketika 8 semester, oh saya kok SMA tak dulu. Ketum kemarin rapat ngasih kebijakan. Nanti teman-teman yang dari SMA atau SMK dengan ijazah terakhirnya, kan teman-teman tadi ada sertifikat PBI, ada SOP PBI. Ternyata sertifikat SOP PBI dilihat sama rektor. Oh, kok ini ada materi anatomi fisiologi? Keren ini. Maka sertifikat PBI yang dari SOP, USBN, sertifikat trainer, asesor itu akan kita ajukan untuk dikonversi. Masya Allah.
Kemudian ada SKP. Bagi teman-teman yang sudah ikut pelatihan, baik akupunktur, tuina, pijat, reposisi tulang, karena ada nanti ortopedi, reposisi tulang, kemudian nanti kaitan dengan TCM, itu dilampirkan lagi, diupload lagi. Kita akan membuat namanya drive yang kita akan ajukan kepada pihak UMES. Yang untuk apa? Untuk mengurangi daripada SKS lagi. Itulah disebut dengan RPL, rekognisi pembelajaran lampau singkat, dipersingkat lagi, gitu ya. Ini Masya Allah, nanti ke depan Diklat pusat akan mengadakan upgrading, harapannya adalah sepekan sekali. Yang materinya adalah yang berbasis kurikulum D4 PTT. Sehingga setiap teman-teman mendapatkan SKP, sertifikat SKP dari PBI, upgrading PBI, ya, itu dengan materi yang linear dengan kurikulum di D4 PTT, maka akan dikonversi lagi. Tuh. Kemudian bikin kurang lagi, ikut 3 bulan kelas persiapan. 3 bulan kelas persiapan, semua kelas persiapan materinya adalah berbasis kurikulum D4 PTT lagi. Kurang lagi tuh 6 bulan kali kita kuliah. Gitu. Artinya terus banyak pengurangan yang insya Allah kita akan ajukan ke Universitas Medika Soeharto. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, semangat untuk mengkonversi dengan mengikuti beberapa program PBI. Dan insya Allah pemateri pada SKP nanti berikutnya, termasuk pemateri dari kelas persiapan 3 bulan, itu pematerinya dari dosen-dosen Universitas Medika Soeharto dan orang yang punya kapasitas linear dengan materi kurikulum tersebut. Jadi tadi inilah yang luar biasanya, kita akan coba terus upgrade teman-teman, bantu teman-teman. Bismillah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah program yang tentunya akan akselerasi lebih cepat. Kita akan mencoba akselerasi lebih cepat. Karena apa? Karena kita alhamdulillah akselerasi kita terkait LSK ya, LSK yang TUK itu juga akan sama-sama kemudian sama-sama bareng. Dan teman-teman yang sudah kuliah nanti otomatis akan menjadi mentor di Pemda dan Pemca. Untuk apa? Untuk praktikumnya. Karena di kurikulum D4 PTT seluruh kurikulum itu berbasis praktikum. Contoh, anatomi fisiologi, praktikum anatomi fisiologi, akupunktur, praktikum akupunktur, tuina, praktikum tuina, dan seterusnya. Semuanya berbasis praktikum karena kita praktisi. Kenapa disebut dengan D4? Yang keluar nanti adalah izinnya ataupun gelarnya adalah sarjana terapan kesehatan. Ada yang unik lucu, dia sudah lulus D4 PTT interkontinental, gelarnya cuma STR doang titik. Tapi dia ingin kuliah di UMED. Kenapa? Karena di UMED gelarnya STR KES. Nah, hanya masalah KES doang. Luar biasa. Padahal dia sudah lulus, sudah punya sertifikat kompetensi 6 dan kuliahnya D4 PTT. Hanya beda KES. Kenapa? Karena masalah gelar itu sensitif. Tidak boleh kita asal cantumkan, gitu ya. Maka ini luar biasa. Ini menarik sekali. Jadi mereka ingin berlomba-lomba. Bahkan beberapa teman yang sudah kuliah di RS Husada, beberapa teman-teman yang sudah kuliah di beberapa tempat akupunktur ikut kuliah lagi. Masya Allah. Takbir. Jadi itu ya teman-teman sekalian, inilah program-program ya, upaya-upaya yang dilakukan oleh pengurus pusat. Banyak pengurangannya ya. Ya, luar biasa. Kalau masih ngerasa kurang juga, berarti pesertanya kurang syukur. Ya, jadi pengurus pusat itu upaya yang terbaik. Dan alhamdulillah karena kita juga dibantu disupport oleh para tokoh dan pembalap. Ya, ketika ada start, aduh kenapa kita selalu ke pembalap. Nggak ada gini nih, harus begini-begini. Ya sudah, ada kata BDC-nya. Gitu. Sama ketika saya membenahi legalitas dari PBI yang cukup pendidikan pada saat itu, ya. Tapi karena ada kata BDC, jalan. Maka terus kita berdakwah. Dari sinilah gunanya kita tetap menjaga hubungan baik pada ulama dan ulama. Karena PBI ini adalah gerakan dakwah Tibun Nabawi sebagai warasatul anbiya, ya para ulama harus deketin dong, gitu, ya. Nah,
Alhamdulillah perjuangan ini akan terus kita pertahankan, akan terus kita integrasikan, akan terus kita kembangkan. Nah, maka untuk memudahkan hal-hal ini maka dibangunlah sistem ya untuk memudahkan para pengurus baik di pusat maupun Pemda dan Pemda. Nah, alhamdulillah sudah berjalan yang namanya Klik PBI. Klik PBI. Nah, teman-teman nanti bisa download ya di Google Play. Nanti akan dipandu pada acara sesi berikutnya. Ya, nanti intinya di sini semua. Maka mau tahu level Anda, saya waktu pas begitu klik, saya jadi pemula. Iya benar. Pendiri ketemu pemula. Iya, udah alih pemula juga. Input dulu sampai 60 tuh masukin. Saya udah kartunya sudah bayar. Begitu kan Anda belum menyelesaikan membayar lah. Pendiri suruh bayar juga. Karena itu karena sistem dibuat itu untuk memudahkan dan untuk supaya teman-teman tahu posisinya di mana, dan nanti itu akan dibalikan lagi ke teman-teman semua. Ya nanti ke depan juga teman-teman yang memproduksi apapun terkait dengan bekam nanti bisa masuk ke sini. Pokok tahu-tahunya PP ini atau Pemda atau Pemcap atau dapat kiriman hasil penjualan daripada teman-teman yang ada yang masuk di kampung sini. Itulah yang namanya gerakan ekonomi rumah untuk Anda dan untuk kita semua. Bukan untuk pengurus doang. Ya, jadi terus bersama-sama kami, bersama kita, ya baju bersama, membangun negeri, menyehatkan umat, mengharapkan ridho ilahi. Demikian. Mohon maaf panjang lebar, ya, yang serius, santai, kadang-kadang bikin menegangkan juga, ya, yang bikin mengantuk-ngantuk. Ya mudah-mudahan Allah nilai ini sebagai upaya kita untuk menjadi hamba yang terbaik, yang insya Allah kita bisa mendistribusikan, yang berbagi kepada umat, berbagi kepada saudara, kepada teman-teman yang hari ini nggak bisa hadir, dan kemudian ini menjadi tunjung tombak Anda sebagai trainer dan asesor. Mudah-mudahan itu kepanjangan tangan daripada bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kita untuk profesional, dan mudah-mudahan kita membuat Rasulullah tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nanti kita jangan lupa dulu ya, kita masih menunggu waktu zuhur, kemudian nanti kita istirahat makan. Kita buka dulu sesi pertanyaan. Mungkin kita batasi 3 pertanyaan ya. Jangan sia-siakan kesempatan ini untuk bertanya. Bagi yang ingin bertanya, kami persilakan siapkan dulu pertanyaannya sambil Ustaz Heri menjelaskan sedikit tentang PBI. Ya, nanti teman-teman sekalian akan diberikan link terkait dengan yang di Play Store atau Google Play untuk Klik PBI, termasuk tutorialnya. Tapi sebenarnya ini nanti kalau bisa tim pengurus dulu nih yang inti. Jadi dari Pemda, minimal dari ketua sekretaris bendahara dan sebagainya, supaya di-trial, dicoba dulu. Karena nanti ada jenjang dan kita semuanya ikutin aja, masukin kemudian beberapa data, closing nanti kita akan muncul KTA masing-masing. Jadi silakan sarankan untuk masalah terkait dengan tutorial nanti kita akan berikan di Google Drive. Sudah ada. Nanti kita akan berikan ke ketua Pemda dan sudah di-share juga di grup PP Pemda. Ya, tunggu. Baik, tata cara bertanya dengan mengucapkan nama, kemudian dari mana. Kalau ada jabatan dalam kepengurusan, tolong sebutkan jabatannya supaya masing-masing trainer mengenal satu sama lain. Coba tengok kanannya, kira-kira sudah kenal belum? Sudah. Tengok kirinya? Sudah. Tengok belakangnya? Sudah. Nah, kalau belum nanti kenalan dulu ya. Jangan sampai nanti trainer-trainer yang satu angkatan ini nggak kenal satu sama lain, karena kita akan bersatu dalam satu gerakan yang sama. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang sama-sama kami hormati Ketua Umum PBI, Ustaz sekalian. Izinkan saya bertanya di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Jayadi.
asal Sumatera Utara Medan. Saat ini diamanahkan menjadi sekretaris pengurusan daerah Sumatera Utara. Masya Allah. Baik, izin bertanya Ustaz, ada 2 poin yang ingin Anda tanyakan tentang yang tadi sudah kita bahas bersama. Yang pertama mengenai perkuliahan, bagaimana sistematisnya? Apakah itu wajib secara offline atau ada via online-nya? Berhubung kami juga jauh dari ibu kota Jakarta, kan begitu. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, seperti kita ketahui bersama juga bahwasanya sebelum adanya Klik PBI ini juga sudah sempat kita terbitkan My PBI, kan begitu. Kami juga sudah sempat mencoba kemarin mendaftar dari My PBI. Yang ingin kami tanyakan, apa sih perbedaan antara Klik PBI dengan My PBI? Nah, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung yang kedua, silakan. Ini sambil nunggu tanya. Nah, My PBI tadi ditanyakan ya. Untuk Facebook saja kita susah mendapatkan linknya dari pengurus yang lama. Saya jawab singkatnya itu. Ya, apalagi yang lainnya. Database dikatakan 40.000, yang sampai ke kita hanya 4.000. Jadi antum bisa bayangkan bagaimana kerjanya kita, dan kita lebih memilih yuk kita mulai lagi dari awal. Paham? Silakan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jim Azmi dari Kerinci Jambi. Ini yang mau saya tanyakan masalah untuk regulasi untuk surat izin. Kemarin 2018 kami pernah ke dinas kesehatan. Saya dari kesehatan juga, Pak. Masih bingung. Dari dinas kesehatan tuh masih bingung untuk mengeluarkan surat izin. Setahunya kalau untuk pengobatan tradisional dia tuh lari ke Patra jatuhnya. Berarti lari ke puskesmas. Nah, kemarin tuh kami sudah minta dari Pemda rekomendasinya. Waktu kami ke sana masih mungkin di situ tuh kurang sosialisasi. Gimana tuh Ustadz kalau bisa nanti tolong bimbingannya untuk apakah kita selaku trainer atau terapis untuk minta sharing ke dinas kesehatan. Mungkin itu. Terima kasih. Baik. Pertanyaan orang kedua, silakan yang ketiga. Dari perempuan nggak ada, dari akhwatnya nggak ada. Ini malu-malu semua ini. Kalau Ustaz Faris banyak banget pertanyaan yang dulu. Ya, akhwatnya nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya serahkan ke Ustaz Faris. Akhwat 1, 2, 3. Ya, Ustaz Faris. Ustaz Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma Muhammad. Perkenalkan, saya Faiz Abdullah Nur Ihsan bin Rahmat Pekam rahimahullah, dan saya dari Sehat Holistik Grup Pusat dan Direktur dari RSP Sehat Holistik Sukabumi, pengurus dengan perkendekan PBI yang ada di Jawa Barat. Ada satu yang ingin sampaikan, setelah itu pertanyaan ya. Jadi terkait dengan sertifikat kompetensi, betul sekali. Tentu ini kami semuanya sangat mendukung penuh dan juga mensupport. Sekaligus kami juga banyak berkomunikasi terkait dengan sertifikasi kompetensi selain di RSK yang sedang digarap, kami juga di RSP, karena kompetensi tersebut akan diakui sampai ke luar negeri. Jadi tidak hanya dalam negeri, bahkan di luar negeri di berbagai daerah. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti mengikuti arahan dari Kementerian, TFT dan juga untuk ASO-nya, kita akan ikut lagi bareng-bareng sesuai dengan standar yang ada di pemerintah. Standarnya kalau di BNSP itu 6 hari ASO-nya, wajib 6 hari. Lalu saya mengikuti 6 hari seperti itu. Dan pelatihannya 2 hari minimal untuk training for trainernya. Dan itu diikuti, nanti ada license untuk menguji di RSP, ya BNSP, yang mana sertifikatnya sama Garuda juga dan bisa untuk kerja nanti di luar negeri. Dan itu sudah diakui di Brunei, bahkan Juleha saja di Australia diakui sertifikat dari yang logger Garuda itu. Yang ada mesin seperti itu. Jadi seperti itu. Juleha itu jurus sembelih halal.
juru sembelih halal. Iya, diakui di Australia, di Timor Leste ya, lalu juga ada di India, itu diakui sertifikatnya dari Indonesia. Jadi ini peluang yang sangat besar sekali. Seluruh Bapak Ibu asatidzah, ya guru-guru, master suhu semuanya ada di sini. Soalnya tadi Seperti disebut itu. nama perempuan agak gimana gitu nih akhlaknya Ustaz. Iya. Oke Ustaz, pertanyaannya Ustaz. Siap. Untuk pertanyaan adalah ini. Jadi begini Ustaz, jadi kepada pengurus pusat ya, dari kami sebagai para trainer dan asesor yang ada di dalam acara ini, bagaimana Ustaz strategi konkret PBI dalam memastikan bahwa perkembangan organisasi mulai dari dakwah Tibu Nabawi, lalu legalitas, sertifikasi, aplikasi Klik My PBI, aplikasi Klik PBI ya, bukan My PBI, mohon maaf, coret, hingga pembinaan trainer asesor tetap berjalan di atas niat yang lurus, standar yang profesional, alat yang terjaga, serta sistem yang transparan dan tidak, poin pentingnya di sini yang catatan untuk kita semuanya dan benang merahnya adalah tidak menimbulkan perpecahan di internal organisasi. Terima kasih banyak. Syukran, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sistem perkuliahan pertanyaan pertama dan MyPBI. MyPBI tadi sudah saya jawab ya, kayaknya ada beberapa pertanyaan lagi. Kemudian sistem perkuliahan itu silakan. Ya, bismillah. Kita sudah mendapatkan flyer ataupun brosur dari UMES bahwa perkuliahan bisa online. Jadi boleh untuk seluruh Indonesia untuk online terkait dengan teori materi SKS-nya. Nah, praktikumnya nanti bisa di kolektif ya, atau di kolektif atau misalnya dikumpulkan dalam satu waktu untuk sementara karena mungkin belum ada ya bisa saja tadi kita ke sekarang ke UMES, tapi ada tapinya. Oh, kodarullah teman-teman ternyata ada yang sudah kuliah yang di 4 PTT, maka kita akan utus mereka untuk menguji terkait dengan praktikumnya, gitu ya. Jadi itu fleksibel. Bisa saja nanti dari PBI, maka pihak UMES, rektornya dan senatnya itu malah memberikan keleluasan. Silakan rumah-rumah bekam PBI. Jadi sementara bisa dijadikan tempat ajar untuk praktikum, gitu maksudnya. Jadi berarti kan kembali lagi ke lokal. Jadi alhamdulillah bisa online full gitu ya. Kemudian terkait dengan tadi Klik PBI, MPBI, kemudian saya juga dulu ketua koperasi syariahnya, saya paham MPBI. Qadarullah memang stuck ya, karena beberapa hal, maka karena secara sistem mungkin tahapannya nanti ke sana. Klik PBI juga nanti ada e-commerce-nya dan sebagainya. Maka insya Allah Klik PBI ini yang memang disesuaikan, ya kelebihan Klik PBI adalah yang disesuaikan dengan leveling tadi. Jadi kalau teman-teman misalnya upload awal itu maka menjadi anggota pemula, gitu ya. Ketika kemudian upload 60 data klien menjadi anggota muda. Ketika ikut USBN menjadi anggota biasa. Dan kemudian setelah teman-teman trainer atau asesor maka menjadi ahli, gitu. Dan itu masing-masing mempunyai leveling dan nanti keluar otomatis KTA-nya, gitu ya. Jadi itu. Baik, ya. Singkat, jelas, padat. Ya, ditambah lagi bahwa MyPBI atau Klik PBI yang sekarang kita bangun ini adalah milik PBI. Kalau yang kemarin barangkali kita telusuri di atasnya tidak mengacu kepada organisasi PBI. Jadi semua yang kita bangun sekarang adalah milik PBI. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu surat izin STPT dan terkait dengan pemerintah daerah. Silakan. Ya, untuk surat izin, surat tanda ini STPT itu bukan pengobat ya. Jadi baru sebagai pendaftar. Karena hari ini regulasi belum ada. Jadi surat izin STPT akan melekat pada dirinya dan rumah bekamnya, gitu ya. Belum ada SIPT belum ada SIPP belum. Jadi baru STPT. Artinya kami mendapatkan informasi dari Dinkes Kota Kabupaten dan Kemenkes bahwa siapapun yang mendapatkan izin STPT maka melekat pada dirinya plus pada rumah bekamnya, gitu ya. Jadi belum ada regulasi untuk adanya IMB dan sebagainya, gitu ya. Kemudian beberapa regulasi masih ada beberapa yang online, ada yang pakai OSS, ada yang masih manual. Nah, yang baku adalah sebenarnya tetap menggunakan NIB, nomor induk berusaha dulu prosesnya OSS. Apa yang kaitan dengan KBLI-nya, kaitan dengan kesehatan tradisional. Silakan cek cari, kemudian nanti baru mendaftar
rekomendasi ke Pemda, Pemcak dan seterusnya. Dan memang betul pagar di sini kita sudah sering saja ke Kemenkes, inflasi ini masih ada hal-hal yang masih terpagar. Tapi alhamdulillah kembali lagi betul peran serta dari ketua Pemda dan Pemcak sounding, artinya ada sosialisasi ke dinas, itu ternyata sangat penting. Hari ini bekam kan pengobatan lagi, dan beberapa anggota dewan itu kadang-kadang mereka, ya mohon maaf, mungkin regulasinya agak ekstrim, tidak boleh tetap bekam kering misalnya gitu ya, karena STPT-nya. Tapi karena alhamdulillah masya Allah beberapa pemangku kebijakan dinas itu orang Muslim dan mereka memang pencinta bekam, sehingga ya udah ambil sebuah kebijakan. Ada beberapa daerah yang memang keluarnya adalah terkait dengan STPT bekam kering, ada yang juga basah. Bahkan ada yang STPT-nya muncul adalah keterampilan bekam berdasarkan SOP Perkumpulan Bekam Indonesia, masya Allah. Jadi ada beberapa daerah yang seperti itu. Artinya ikuti saja regulasinya, gitu ya, terkait dengan apapun nanti hasilnya. Tapi sekali lagi, ternyata teman-teman kalau sosialisasi Kemenkes pasti mereka itu akan paham bekam. Dan insya Allah ini akan menjadi sebuah PR besar kita, bagaimana mereka memberikan sebuah gambaran bekam itu adalah milik umat. Sehingga insya Allah ada hal-hal yang mungkin kebijakan yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Ya, jadi ini butuh bantuan dan kerja keras kepada seluruh teman-teman yang memangku jabatan di Pemda maupun di Pemcak untuk pendekatan kepada dinkesnya, ya, supaya semuanya dipermudah. Dan kalau masih ada kesulitan bagaimana? Ya, insya Allah sebisa mungkin dari PP juga akan mencoba membantu. Nah, kalau STPT susah, coba nanti dibantu di PP. Jadi usahakan dulu melalui jalur Pemda dan Pemcaknya. Nah, kemudian strategi, legalitas dan sistem sebagainya, termasuk juga bagaimana supaya mempertahankan kita pada niat yang sama. Salah satu bentuk kegiatan kita nanti yang diwajibkan kepada seluruh trainer adalah mengikuti kajian bulanan trainer, ya, yang nanti insya Allah akan diisi oleh para pembina kita yang dari ulama-ulama yang akan mengisi kegiatan kita dalam kajian tersebut. Kami mohon nanti seluruh trainer ini bisa mengikuti, dan itu akan menjadi acuan absen kita juga, ya, mana yang patut diberikan job lebih prioritas ketika ada job, itu sesuai dengan keaktifan kegiatan tersebut supaya niatnya tetap satu. Kemudian strategi legalitas dan sebagainya mungkin saya akan serahkan kepada Ustaz Fadila. Ya, untuk menyatukan visi dan misi dan tidak terjadinya perpecahan, itulah yang makanya tadi saya menceritakan sejarah berdirinya, supaya teman-teman yang hadir pada hari ini sebagai trainer dan asesor harus menyampaikan ini, ya. Karena berdirinya ABI PBI ini adalah sebagai sarana dakwah, dan dakwah ini adalah suatu pekerjaan bergengsi. Dakwah ini pekerjaan bergengsi. Maka karena Anda sebagai wakil daripada PP atau wakil daripada pendirinya, ya, pendiri daripada ABI atau Perkumpulan Bekam, maka sampaikanlah sejarah, visi dan misi daripada Perkumpulan Bekam Indonesia supaya sama. Kalau ada kerikil-kerikil yang namanya dalam dakwah pasti ada ujiannya, ya, pasti ada ujiannya. Nah, namun semuanya ini kita mengharapkan keridhaan Allah. Makanya kalau Anda dan kita semua, ya, dalam gerakan dakwah ini mengharapkan keridhaan Allah, maka kita tidak akan terjadi perpecahan. Tidak akan terjadi perpecahan. Kenapa? Karena hati-hati kita pasti disatukan. Ya. Qad aflaha man tazakka wa khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang selalu membersihkan dirinya, dan merugilah orang yang selalu mengotorinya. Maka orang-orang yang selalu mengotori dirinya, dengan sendirinya dia akan mundur. Ya, dengan sendirinya dia akan mundur. Ketika terjadi gonjang-ganjing, saya ini banyak tebel untuk tanda tangan pemecatan. Saya nggak mau cari musuh.
ini kan teman saya, ini kan saudara saya. Ya. Saya ikhtiar, saya berdoa, ya Allah, gimana caranya supaya solusi yang terbaik. Tiba-tiba telepon, ya sudah, saya mendirikan. Ya sudah, yuk sama-sama kita berdakwah di Bunda Baru. Gak usah cari kelemahannya. Banyak lagi. Mengajukan surat pengunduran diri. Alhamdulillah Allah tolong saya, tidak ngotori tangan saya.